Saya ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, apa yang disampaikan oleh Prof. Johar Mansyah meskipun seniornya nih, tapi kan Pak Hamdani juga independen juga karena guru pengajar di Andalas ya, betul, yang juga merupakan staf khusus dari Kemendagri. Saya tanya. Baik, saya luruskan dulu. Saya itu berakhir sebagai staf ahli Mendagri itu berakhir itu adalah akhir Februari 2022. Oke. Jadi sejak 1 Maret saya beralih kepada dosen di keuangan daerah di sana, juga di akuntansi sektor publik di sana. Oke, nggak apa-apa Pak, karena kan penganggaran dari. Jadi saya sampaikan formulanya juga pada tahun saya tersebut pada posisi pernah ada 4 tahun di Direktur Anggaran Daerah. Jadi saya sampaikan tadi agak terganggu dengan kata-kata Ijon. Pertama saya jelaskan. Pak, sebelum situ Pak, saya mau tanya dulu. Pada waktu itu pasti kan udah rame-rame tuh Pak di Kemendagri. Saya yakin Bapak juga mendengar soal itu. Bahwa ada Formula E, pro kontra dan sebagainya. Karena itu kan udah lama bertahun-tahun. Awal akan digelar di Monas, akhirnya kemudian Februari diputuskan untuk, baru Februari saya ingat betul itu, diputuskan di Ancol, ya soal anggaran dan sebagainya. Waktu itu di internal Kemendagri, karena Bapak tahu di sana masih Februari masih di sana, sempat rame nggak Pak? Sempat terjadi perdebatan nggak Pak? Saya tidak mau masuk ke wilayah seperti itu. Jadi itu dulu yang pertama. Karena posisi saya sudah berada di luar ini. Saya di sini. Artinya betul Pak ada perdebatan. Karena Bapak menyampaikan secara lugas tuh. Lagi Kementerian Negeri. Saya murni akademisi satu. Jadi yang saya perlu jawab Pak. Pertama kaitan dengan bagaimana ini pembayaran itu dilakukan sebelum anggarannya ada ketok palu. Jadi kalau kita melihat, saya pernah Direktur Anggaran Daerah ya. Itu tahun 2015 itu. APBD DKI pada waktu Bapak Basuki Pak BTP, itu anggaran 2015 itu nggak kelar tuh. Dibahas dengan DPRD nggak setuju. Kita fasilitasi, malam Presiden ikut memfasilitasi nggak kelar. Akhirnya nggak sampai jadi perda dia. Jadi sudah terlambat 4 bulan, ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi dengan peraturan gubernur jadinya ditetapkan tadi. Itu dalam sejarah DKI itu pertama kali APBD ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi yang perlu kita tanyakan itu Januari, Februari, Maret, April pengeluaran untuk kartu pintar, kartu sehat, jaminan sosial berkaitan apa itu pakai apa dia? Uang itu belum ada dokumen anggarannya lagi tuh. Saya 4 tahun Direktur Anggaran Daerah, itu ada namanya keperluan-keperluan seperti itu dapat dilakukan manakala dia diletakkan sebagai keperluan mendesak. Apa dimasukkan keperluan mendesak tadi? Ini kalau nggak dilaksanakan ataupun kalau nggak sana itu hilang dia, nggak jadi dilaksanakan. Jadi kerugian bagi pemerintah daerah. Jadi apakah Formula E ini kalau nggak dilaksanakan ada nggak kerugian bagi Pemprov DKI dan masyarakat apa tidak? Itu kata-katanya. Kalau dia ada kerugian, kalau dia jadi batal ataupun gagal nggak dilaksanakan, maka dia masuk kategori keperluan mendesak. Jadi dalam aturan kita membenarkan itu. Jadi membenarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak proses anggarannya? Ini semuanya kita bicara bahwa ada DPR anggota per anggota ya, personal mengatakan ini enggak setuju. Tetapi yang menyatakan setuju itu yang legalitasnya ada di 3. Pertama komisi oke, komisi E itu oke. Kemudian badan anggarannya DPRD oke ya, paripurna oke. Jadi dia teranggarkan dari APBD legalnya tadi legalistik itu. Jadi dia perencanaannya di mana? Ada di dalam kaitan dengan apakah dia sudah rensranya sudah, renjanya SKPD itu. Rensra itu penjabaran daripada RPJMD. Tersiratnya di dalam RPJMD, tersuratnya di dalam rensra. Itu penjabaran daripada RPJMD. Jadi semuanya baik dalam proses perencanaan mau penganggaran clear semua tadi itu. Jadi kalau di luar ada bicara, ada DPR nggak setuju tadi dikatakan. Ini kan persoalannya kan Pak Gubernur DKI itu kan tidak dalam artian kan dukungan legislatif nggak tinggi. Tapi nggak tinggi, bukti yang terjadi itu adalah itu disetujui oleh komisi, disetujui oleh badan anggaran DPRD, disetujui oleh paripurna itu di mana? Kemana dia? Jadi nggak ada istilah pengijon menurut Bapak? Nggak ada istilah pengijon. Itu pengertian tadi kalau dia dibayar. Sama dengan kayak DKI 2015 itu pada zaman Pak BTP, itu namanya pergub itu baru akhir April baru ditetapkan pergubnya tadi. Ada lagi prosesnya tadi. Jadi efektifnya yang legal itu anggarannya Mei. Tetapi kita membenarkan itu dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang sebelum ada perdanya, sebelum ada pergubnya. Karena kita meletakkan tadi bahwa
ada keperluan-keperluan mendesak yang menyangkut masalah pelayanan publik, masalah kebutuhan dasar yang perlu dibelanjakan walaupun dokumen anggarannya belum ditetapkan. Baik, ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD ya. Saya sebut misal dari fraksi PD Perjuangan misalnya mengatakan bahwa saya nggak ada di sini ya, bahwa dana ditransfer setelah DPRD menyepakati APBNP 2019, betul. Tetapi sebelum APBNP tersebut diperdakan. Apakah ini boleh dilakukan? Jadi belum perda, sudah dilakukan. Itu yang disebut orang jangan-jangan ini bagian dari mengijon. Jangan-jangan ini. Saya mengatakan tadi boleh. Kenapa bolehnya tadi? Kan dikatakan tadi ada sesuatu hal yang belum jadi perdanya. Tetapi setelah dipertimbangkan itu adalah keperluannya mendesak. Kalau itu tidak di uang mukanya, itu gak dibayar kepada itu, buyar dia nggak jadi dia dilaksanakan. Pertanyaan tadi ini, kalau Prof. Joherman Sajon mengatakan tadi misalnya untuk gaji pegawai dan sebagainya, itu bisa dikatakan keperluan mendesak. Tapi untuk Formula E, apakah bisa dikatakan keperluan mendesak? Itu kan kategorinya tadi ada bahwa ada aktivitas yang berpotensi memajukan perekonomian daerah, yang berpotensi meningkatkan gairah ekonomi daerah. Itu mendesak dalam kita gitu. Jadi tidak hanya dalam kebutuhan belanja pegawai atau keperluan kesehatan, pendidikan yang berkaitan dengan bahwa itu ada keuntungan bagi geliat ekonomi daerah tadi, itu perlu mendesak yang kita perlu stimulus-stimulus yang perlu dilakukan. Jadi prinsipnya adalah kalau kita katakan tadi segala sesuatunya tadi yang kalau pengeluaran dapat dilakukan sebelum dokumen anggarannya itu jadi atau ditetapkan disetujui tadi, itu dapat dilakukan kalau ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu clear semua tadi itu di legal. Ya kemudian satu lagi yang kita katakan dokumen itu bermasuk tadi. Jadi dalam artinya enaknya tadi kalau apa tadi DPRD ini berada di hulu dan hilir. Disetujui di hulu, ini kan disetujui di hulu tuh. Formula E itu disetujui DPRD DKI itu di hulu. Di hilirnya disetujui lagi tuh di pertanggungjawabannya. Diterima juga pertanggungjawabannya. Dua perda yang mendengar di perda. Pertama perda APBD-nya sendiri, kemudian perda pertanggungjawaban itu. Jadi kita bicara di PR itu di panggungnya atau di belakang panggung. Kalau bicara di panggungnya, kita bicara komisi, badan anggaran DPRD, sama paripurna. Itu yang panggung. Kalau di belakang panggung itu beda lagi ada. Itu udah lain tuh. Itu udah aspek politiknya lagi tuh. Kita melihat begitu Pak Mas Iman. Jadi kita masih bisa berdebat di sini soal kebutuhan mendesak atau tidak, begitu ya? Kalau Bapak katakan ini sebagai kebutuhan mendesak atau tidak, nanti kita akan bahas soal itu Pak. Tapi